Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Walaupun goncang dunia, walaupun keadaan tidak menentu, Engkau Allah yang setia, Allah yang menuntun setiap kami. Haleluya. Mari teman Tuhan, sama-sama katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan haleluya. Di tengah badai topan dunia, Yesus gunung batu kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindung. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Mari dikasih Tuhan, percayalah. Shalom Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita masuk dalam ibadah kita sama-sama, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab kita bangga punya Allah seperti Dia. Amin. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Amin. Dalam perbuatan
kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, segala dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan Tuhan. Inilah pujian kami, inilah pengagungan kami. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Sekarang kita sama-sama membangkitkan kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi, hanyalah untukmu. Dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Sekarang kita sama-sama, kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Terima Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau mulia, Engkau agung. Irabaya Santo, Irabaya Sante. Haleluya. Dengan apakah akan kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan? Kebaikan-Mu tidak terukur, begitu besar dalam hidup kami. Maka kami datang dengan pujian kami, syukur kami, membawa hidup kami. Bahkan hidup kami adalah milik-Mu. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Berbicaralah bagi umat-Mu, berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan kekuatan bagi kita untuk tetap bisa beribadah di hari ini. Sekalipun dengan online, kita percaya bahwa lewat ibadah ini Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Salam dari saya dari Kota Medan untuk semua jemaat yang ada di Batam. Kiranya Tuhan menyatakan perlindungan dan pemeliharaannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalipun di masa-masa pandemi ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan, kehidupan, kesehatan, kekuatan yang kami percaya bahwa semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang perjalanannya masih panjang, bahkan sekian bulan kami sudah melewatinya.
Tantangan yang kami hadapi tidaklah mudah, tetapi di dalamnya kami boleh merasakan tangan Tuhan yang ajaib itu menopang kami, sehingga sampai hari ini kami masih bisa bertahan. Itu sebabnya Tuhan, pada hari ini kami mencari wajah-Mu, kami rindu firman-Mu diperdengarkan bagi setiap kami, sebab kami percaya bahwa oleh firman-Mu lah kami diperkuat dalam keteguhan iman kami. Oleh firman-Mu pengharapan kami dibangkitkan. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, hari ini yang mendengar firman ini, biarlah Roh-Mu bekerja dalam hidup mereka, sehingga sekalipun di tempat-tempat yang terpisah, tetapi kami disatukan oleh kuasa Roh-Mu dan kuasa firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami dalam satu nama. Kami berdoa nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah baik, jemaat terkasih di dalam Tuhan, saya sapa kita Shalom. Saya ucapkan selamat tahun baru, Shana Tova bagi semua. Tentu tahun baru yang kita rayakan hari ini adalah tahun baru dalam konteks kalender Ibrani, di mana menurut kalender Ibrani, tentu ini adalah kalender yang lebih tua dari kalender Gregorian yang kita pakai hari ini, menyebutkan bahwa ini adalah memasuki tahun yang baru. Dan kita percaya bahwa setiap kali kita masuk di tahun yang baru, maka baru pula lah berkat-berkat Tuhan yang akan dikerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Nah saudara, orang Israel adalah orang yang sangat berkeyakinan bahwa setiap kali berganti tahun itu, Tuhan itu dijadikan sebagai kepala perjalanan hidup mereka. Itulah sebabnya saudara, setiap kali memasuki tahun yang baru seperti ini, mereka akan merayakannya dengan sukacita, sorak-sorai. Mereka akan meniup shofar sebagai ikrar kemenangan, pemberitaan tentang kemenangan, dan mereka akan makan apel yang dicelupkan dengan madu. Dan ini bukan sekedar makanan biasa, tetapi bagi mereka ini merupakan simbol iman mereka bahwa sepanjang tahun yang akan mereka jalani itu, mereka mengimani hal-hal yang manis-manis, hal yang baik-baik. Mereka mengimani hal-hal yang besar terjadi dalam hidup mereka. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita juga punya kerinduan yang sama, ya, supaya di tengah-tengah perjalanan berat ini, Anda dan saya menikmati betapa manisnya kebaikan Tuhan. Saya berdoa, saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Anda tetap berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam Tuhan, dan tetap izinkan Tuhan menjadi penguasa pengendali hidup kita, sehingga engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang serius ini. Jadi pilihan kita adalah tetap bertahan, sekalipun keadaannya tidak mudah. Saudara dan saya harus memilih tetap bertahan. Kenapa? Karena Anda dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bisa bertahan dalam segala keadaan. Kekristenan itu salah satu kekuatannya adalah semakin masuk dalam pergumulan, semakin kuatlah kehidupannya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mendidik kita dengan cara-cara yang berkualitas. Ada kalanya Anda dan saya diizinkan Tuhan menikmati perjalanan yang terlihat lancar dan baik, semua tercukupi, semua terpenuhi, tetapi sering juga Tuhan mendidik kita melalui hal-hal yang berat supaya pundak Anda dan saya itu semakin terbiasa menanggung hal yang berat, dan pundak Anda, otot-otot iman saudara dan saya itu menjadi lebih kuat di keadaan-keadaan sukar sekalipun. Jadi mari kita tetap melihat rencana Tuhan yang baik di tengah-tengah masa sulit ini. Memang tidak mudah saudara, sebab
Melewati pandemi yang berkepanjangan ini banyak orang yang tidak bertahan, banyak orang yang frustrasi, banyak orang yang akhirnya masak bodoh karena sekian bulan harus terkungkung, sekian bulan harus mengalami goncangan-goncangan ekonomi, bahkan sampai hari ini belum selesai juga goncangannya. Sehingga tidak sedikit orang yang berkata, udahlah apapun yang terjadi, udahlah kita jalani saja. Maka jangan heran banyak orang yang menjadi frustrasi dan masak bodoh. Tapi Anda dan saya adalah orang-orang yang pengharapannya tidak pernah hilang, katakan amin. Anda dan saya adalah orang-orang yang bisa melihat kebaikan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Memang keadaannya susah, goncangannya susah. Perusahaan merugi, ya, banyak yang merugi tidak terhitung. Ekonomi merosot itu bukan rahasia lagi. Bahkan sekian banyak negara di dunia yang terkenal dengan kekuatan ekonominya, yang terkenal dengan super powernya, juga mengalami goncangan yang serius. Mereka mengalami goncangan yang hebat. Belum lagi kemerosotan sosial. Saudara, ini tidak mudah bagi kita. Karena kenapa? Kehidupan sosial kita menjadi berubah. Sejak COVID-19 ini ada, Anda dan saya itu masuk dalam perjalanan yang baru kehidupan ini. Ya, kenapa? Karena kehidupan sosial kita tidak seperti dulu lagi. Bahkan yang paling serius adalah kalau hari-hari ini orang batuk saja itu harus mikir dulu. Kenapa? Karena sekali saja engkau batuk, maka sekian banyak orang itu langsung curiga. Ya, batukmu itu mencurigakan banyak orang. Kemudian tidak seperti dulu lagi, kita tidak boleh salam-salaman. Ya, kita menghindari untuk cipika-cipiki dengan sobat-sobat kita, dengan sahabat-sahabat kita. Salaman kita sudah berubah. Kita harus jaga jarak antara satu dengan yang lain. Dan yang paling hebat adalah kemana-mana kita harus pakai masker. Tentu ini kebiasaan yang baru, kebiasaan yang tidak mudah kita lakukan. Makanya banyak orang menjadi putus harapan. Sebab kenapa? Goncangan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini, goncangan semua lini. Semua mengalaminya, bukan hanya pengusaha, bukan hanya karyawan, bukan hanya ibu rumah tangga. Tapi Anda tahu, hamba-hamba Tuhan, rohaniawan, gereja pun mengalami goncangan yang hebat. Bahkan ada banyak yang kecewa karena semua jadi sirna selama beberapa bulan ini. Ada target-target hidup yang sudah dirancang tetapi semua seolah-olah menjadi gagal. Ada orang yang menjadi kecewa karena sekian banyak rancangan-rancangan yang harusnya dikerjakan selama beberapa bulan ini harus terpending. Usahamu mungkin menjadi gagal, menjadi kacau. Keuangan keluargamu menjadi kacau dan tergoncang. Ya, ekonomi kita menjadi rusak. Ya, bahkan saudara, sekian orang yang mengalami kesedihan, kekecewaan yang hebat oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi dengan cara yang sangat pilu. Kenapa pilu, saudara? Sejak masuk rumah sakit tidak bisa bersentuhan lagi dengan orang yang terkasih. Bahkan sampai dibawa ke kuburan tidak bisa melihat lagi wajah terakhirnya. Ini tidak mudah. Tetapi hari ini dengarkan firman Tuhan bahwa Anda dan saya pilihannya hanya satu, yaitu bertahan. Dan kita bertahan bukan karena apa-apa. Kita bertahan energinya itu karena janji Tuhan kita pegang dalam hidup kita. Jadi saudara, peganglah janji Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan bagi Anda dan saya untuk bisa bertahan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
Ku kan bertahan karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Saudara, percayalah, ini kita lihat sebagai musim yang baru, musim di mana Tuhan mengajari kita dengan cara-cara hidup yang baru. Dan saya yakin percaya, kalau Tuhan mengizinkan Anda dan saya masuk di musim yang baru, maka lihatlah, Tuhan yang sama juga yang akan memelihara kita, memberkati kita dengan cara-cara yang baru. Maka saudara dan saya, mari kita bertahan. Tapi kita bertahan karena kita pegang janji Tuhan. Janji soal apa? Bukan janji manusia, tetapi janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kalau kita baca dalam satu ayat saudara, dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-50, di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini, Mazmur 119 ayat yang ke-50, dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Jadi saudara, pemazmur itu mengalami sengsara yang serius. Perjalanan hidupnya yang berat itu dia nyatakan dalam terjemahan kesengsaraan. Tetapi menariknya adalah dia berkata, di tengah-tengah kesengsaraan itu hidupnya tidak mati, hidupnya tidak menjadi lumpuh, hidupnya tidak menjadi hancur. Karena kenapa? Dia berkata, yang membuat dia tetap eksis, yang membuat dia tetap tegar adalah janji Tuhan menghidupkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kata Ibrani, kata janji di sini menggunakan imrah. Imrah dari kata amar. Amar itu artinya sabda Tuhan. Amar itu artinya firman Tuhan. Artinya saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita berpegang pada firman Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Keadaan yang sukar ini, saudara dan saya pegang pada apa yang difirmankan Tuhan. Mungkin apa yang dilihat oleh mata kita akan menciutkan iman kita. Apa yang didengar oleh telinga kita sekarang ini itu akan membuat Anda menjadi minder, menjadi khawatir, menjadi takut ketika berita demi berita yang kita tonton soal akibat daripada virus ini, bisa hati kita tergoncang. Tetapi saudara dan saya, kita dihidupkan oleh firman Tuhan. Kita dihidupkan oleh janji Tuhan. Makanya tepatlah yang firman Tuhan katakan bahwa engkau bukan hidup hanya dari roti saja. Tetapi orang percaya itu hidup dari firman Tuhan. Dari apa-apa yang Tuhan utarakan. Artinya saudara, firman Tuhan, janji Tuhan adalah pegangan yang terbaik di masa-masa sukar ini. Karena kenapa saudara? Apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Karena Tuhan dan manusia itu berbeda banget. Mungkin engkau pernah kecewa dengan banyak janji sesamamu. Tapi nggak usah kaget, karena memang manusia itu bukan Tuhan. Karena manusia itu sangat rentan dengan pengkhianatan. Manusia itu sangat rentan dengan ingkar janji. Karena manusia tidak punya kekuatan apa-apa, tidak seperti Tuhan. Manusia itu penuh keterbatasan, itu sebabnya sekian banyak janji sesama kita dalam hidup ini bisa tidak tergenapi, bisa teringkari, karena manusia itu memang bukan Tuhan.
Tapi kalau Tuhan yang berjanji, saudara, dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, ini menjadi pegangan hidup kita. Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19 berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi saudara, firman Tuhan, janji Tuhan itu menjadi perisai yang sangat kokoh bagi kita untuk berhadapan dengan ngerinya, tragisnya efek pandemi COVID-19 ini. Jadi mungkin tidak ada yang bisa menjanjikan kebaikan di depan mata kita hari ini, tetapi Tuhan dalam janjinya, setiap jalan yang diizinkan olehnya kita lewati dalam hidup ini selalu berujung kepada kemenangan. Jadi saudara dan saya, kalau kata Ibrani yang digunakan menghidupkan ini adalah kata khayal, yang artinya itu memakmurkan, menyehatkan. Jadi janji Tuhan itu akan menyehatkan hidup kita. Janji Tuhan itu akan membuat matamu menjadi segar. Melihat keadaan yang kacau balau ini, maka dengan berpegang pada janji Tuhan, engkau bisa dengan tegar menghadapinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mencari penghiburan kemana saja di masa pandemi ini pasti buntu. Karena kenapa? Karena semua sama-sama butuh penghiburan. Kamu mau menghampiri tetanggamu untuk dihiburkan olehnya, sama juga. Dia juga butuh penghiburan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa semua orang sedang mengalami goncangan ini. Itu sebabnya saudara tidak harus menjadi patah arang dalam keadaan ini, karena bukan hanya engkau sendirian yang mengalaminya. Semua orang, tetanggamu juga mengalaminya. Banyak orang mengalaminya. Kalau orang di luar sana masih bisa bertahan, harusnya Anda dan saya sebagai orang yang hidup karena janji Tuhan, kita jauh lebih kuat lagi bertahan di tengah-tengah keadaan ini. Saudara, semua orang membutuhkan kekuatan. Semua orang membutuhkan penghiburan hari-hari ini. Itulah alasan bagi kita untuk sulit menemukan penghiburan dari tempat lain, karena memang semua jadi buntu. Tapi ada satu jalur yang tidak terbatas oleh apapun, yaitu firman Tuhan adalah tempat perteduhan yang terbaik bagi saudara dan saya untuk menemukan ketenangan hati. Mungkin engkau menjadi tidak tenang karena keadaan ini, tetapi lihatlah, datanglah kepada firman Tuhan, peganglah firman Tuhan sebagai janji Tuhan yang menghidupkan, maka percayalah, Anda akan mengalami ketenangan yang datang dari Tuhan. Sengsara kita hari ini tidak bisa mematikan janji Allah dalam hidup kita. Percaya, janji Allah itu begitu kuat. Walaupun hari ini kita tidak menemukan pertolongan dari manapun, tapi percayalah, firman Tuhan, janji Tuhan itu sanggup membuka jalan-jalan yang terbaik bagi hidup Anda dan saya. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya di tengah-tengah keadaan yang sukar seperti ini. Memang biasanya lagu ini dinyanyikan kalau melayat. Ya, kalau ada orang meninggal, lalu ini menjadi lagu penghiburan yang sangat kuat. Tetapi sebenarnya ini bukan lagu orang meninggal. Tapi ini adalah pujian di tengah-tengah kesendirian. Mungkin perasaan tertekan hebat, di mana kita sudah seolah-olah bertemu dengan jalan yang sangat buntu dan serius. Maka pujian ini menjadi kekuatan bagi kita.
Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, nyanyikan lagu ini dengan sungguh hati, maka percayalah Yesus yang sanggup menghibur kita, Yesus yang sanggup menolong kita. Kalau hari ini engkau sedang terkunci dalam isolasi, di rumah sakitkah itu atau di rumah sendiri, maka jangan izinkan isolasi itu merenggut pengharapanmu. Tapi di tengah-tengah isolasi itu, pandanglah kepada Yesus yang setia, selalu hadir dalam segala situasi hidupmu. Dan Dia sumber damai yang sesungguhnya. Jadilah pemenang sekalipun engkau harus masuk dalam situasi isolasi. Karena kuasa Yesus tidak sanggup dikunci oleh ruang isolasi. Saya berdoa engkau yang sedang sakit hari ini, engkau yang sedang merana karena perjuangan hidup hari ini, engkau menangkap firman Tuhan hari ini bahwa janjinya itu sangat menghidupkan. Saudara, mengapa janji itu begitu penting? Mengapa kita harus menjadikan janji Tuhan sebagai perisai yang kuat? Karena Anda harus tahu bahwa sebuah janji itu sangat berenergi. Sebuah janji itu sangat berkekuatan karena dengan janji akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Dengan sebuah janji akan mempengaruhi tingkah hidup seseorang. Janji itu akan membuat seseorang menjadi bersemangat. Bahkan dengan sebuah janji orang bisa melakukan apa saja. Saudara, kita belajar dari apa yang dialami oleh Abraham dalam perjalanan hidupnya. Dia adalah seorang yang melewati perjalanan hidupnya dengan menjadikan janji Tuhan sebagai perisai yang kuat dalam keberadaannya. Kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara, sejak pertama Abraham keluar dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim menuju Haran, kemudian dari Haran dia harus keluar dari sana, berjalan dalam perjalanan yang panjang berliku-liku, pergumulannya tidak mudah. Dia berjalan tanpa kompas, dia hanya berpegang pada perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, pergilah kepada tanah yang akan kutunjukkan kepadamu, tinggalkanlah sanak saudaramu. Dan perhatikan, Abraham dalam perjalanan hidupnya hanya bermodalkan janji Tuhan. Saudara tahu sekian banyak lika-liku yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Abraham tidak mudah pergumulannya di tengah jalan. Dia menghadapi kelaparan, dia harus menghadapi peperangan, dia harus berjuang untuk bisa bertahan hidup, dia harus berjumpa dengan keterasingan, dia harus melewati jalur-jalur yang berat, saudara. Dia harus mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa.
Tapi Anda tahu Abraham tidak menjadi kecewa dan pulang kampung. Abraham tidak menjadi putus asa dan gulung tikar. Tidak. Sekalipun dia menghadapi kelaparan, dia menghadapi peperangan, dia tidak menjadi kecewa. Karena kenapa? Dia tahu pasti apa yang Tuhan janjikan terhadap hidupnya, itu pasti ya dan amin. Itulah yang membuat dia tahan banting. Dalam segala tantangan-tantangan yang dia alami, dia selalu memandang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan, janji Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Abraham itu bertahan. Bahkan sampai pada episode kehidupannya yang luar biasa. Di masa tuanya dia harus merenungkan siapa yang akan melanjutkan keturunannya. Dan perasaan itu akhirnya diungkapkan kepada Tuhan. Dan dia berkata, bagaimana mungkin orang lain yang akan meneruskan keturunanku, meneruskan warisanku. Dan Anda tahu, kembali lagi Tuhan berjanji kepada Abraham. Di tengah-tengah ketidakmungkinan Tuhan berkata, kamu akan punya anak kandung sendiri. Tuhan menjanjikan satu keturunan kepada Abraham di masa di mana secara usia itu sudah tidak mungkin. Tapi lihat, janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham tidak tergenapi seketika. Ada proses yang sangat panjang. Menurut beberapa penafsir itu kurang lebih 20 sampai 25 tahun harus menunggu janji itu. Dan saudara tahu, menunggu itu hal yang tidak mudah. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah goncangan, keyakinan Abraham soal janji itu tidak goyah. Bahkan dia termakan oleh usia, tapi kepercayaannya terhadap janji Tuhan itu menghidupkan dia. Janji yang Tuhan sampaikan itu menggelorakan hatinya untuk terus berjalan dan yakin suatu saat dia akan punya anak kandung sendiri. Dan betul apa yang dicatat oleh Alkitab, pada akhirnya Abraham itu memiliki anak kandung sendiri, anak perjanjian. Si dalam Tuhan, keadaan kita kurang lebih beda-beda tipis dengan apa yang dialami oleh Abraham. Di depan mata kita ada tantangan yang serius. Pandemi COVID-19 masih menjadi hantu yang menggoncang hari-hari ini. Keadaan ekonomi resesi yang di mana-mana ekonomi merosot ini menjadi tantangan sulit hari ini bagi kita. Tapi di bagian akhir ini saya mau Anda membaca satu bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ada satu janji firman Tuhan yang hebat dalam bagian ini. Di sana dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara, dikatakan we walk by faith, not by sight. Jadi Anda dan saya adalah orang yang hidup bukan karena apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya. Mungkin yang kita lihat sekarang ini bisa membuat kita menjadi pesimis. Yang kita lihat ini hari-hari ini adalah jalan buntu. Yang kita lihat hari-hari ini adalah kesukaran di depan mata kita. Tapi puji Tuhan, karena saudara dan saya hidup itu bukan karena apa yang dilihat, tetapi kita hidup karena percaya. Kita hidup karena janji Tuhan. Itu sebabnya energi yang kuat yang akan membuat Anda dan saya tetap bertahan di masa ini adalah berpegang pada janji Tuhan. Dunia boleh berkata tidak mungkin. Dunia boleh menakut-nakutin kita. Keadaan dunia boleh menggoncang kita. Tapi keadaan dunia tidak bisa membatalkan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan kita untuk berjalan terus dalam keadaan ini. Saudara, jangan marah menghadapi situasi ini, karena marahmu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Jangan khawatir, karena khawatirmu tidak akan membuahkan apa-apa yang baik. Jangan putus asa, karena putus asa bukan pilihan sebagai orang-orang yang percaya. Tetaplah jalani ini dengan sukacita. Tetap jalani dengan penuh iman. Karena hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetap semangat, jalani hidup seperti biasanya, ikuti protokol-protokol yang ada, dan niscaya Tuhan akan mengizinkan kemuliaan-Nya dinyatakan atas kehidupan kita. Saya berdoa Anda ada dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya mari tetap bersemangat di tengah-tengah masa sukar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajari kami untuk tetap kami memilih bersyukur dalam segala keadaan. Sekalipun situasi berubah, keadaan yang penuh goncangan, tetapi hidup kami dinyatakan bukan karena melihat, tetapi hidup kami karena percaya. Terima kasih karena Engkau berjanji setia menemani kami, menyertai kami bahkan sampai akhir zaman. Maka inilah yang menjadi penghiburan bagi kami di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kekuatan yang berlimpah oleh firman Tuhan yang diperdengarkan hari ini. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan, GBI, BCP, Top 100 Jodoh ya Tuhan. Engkau tolong mereka dimanapun mereka berada hari ini. Dalam segala situasinya, Tuhan, saya berdoa, nyatalah di sana pertolongan-Mu atas hidup mereka. Tuhan, bangkitkan hidup mereka. Berikan kekuatan atas hidup mereka. Biarlah mereka jauh lebih tegar dari sebelumnya. Biarlah lewat pergumulan-pergumulan ini, mereka melihat Tuhan sebagai Tuhan yang baik. Dan Tuhan, saya berdoa, tolong mereka kalau mereka dalam keadaan susah. Tuhan, Engkau bukakan jalan keluar dalam hidup mereka Tuhan. Berkati mereka, pelihara mereka dengan kuasa-Mu. Terlebih lagi Tuhan, hamba-hamba-Mu yang punya usaha, saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu. Tuhan, jagai usaha mereka. Biarlah di tengah-tengah keadaan ini Tuhan, usaha mereka tetap berjalan sekalipun tertati-tati. Tuhan, berikan kekuatan atas mereka. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan, umat-Mu yang mungkin sakit. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Pulihkan mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa biarlah kebenaran ini terus menjadi bagian hidup kami. Sehingga janji-Mu yang menjadi perisai bagi kami, bukan janji manusia. Kami bertahan karena berpegang pada janji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam satu nama kami berdoa, nama Yesus yang agung, penolong yang sejati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami memberikan kesempatan bagi saudara yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan untuk itu saya mengajak saudara semua untuk mengikuti doa saya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Ampuni segala dosa kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Puji nama Tuhan.
bagi saudara yang baru menerima Tuhan Yesus dan juga bagi yang ingin menjadi anggota GBI BCP Batam, silakan menghubungi sekretariat gereja kita di nomor 0811 7757 868. Nah, bagi saudara juga yang ingin doakan juga dapat menghubungi nomor tersebut. Sekali lagi 0811 7757 868. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bangga punya Allah sepertimu ya Tuhan. Amin.